Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mar'atus Solihah dan di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam akad. Asas yang pertama yaitu asas ikhtiari atau kesukarelaan. Jadi di setiap akad yang dilakukan harus atas kehendak para pihak. Terhindar dari keterpaksaan karena tekanan dari salah satu pihak ataupun pihak yang lain. Asas yang kedua yaitu asas amanah atau menepati janji. Dengan asas amanah yang dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beriktikat baik dalam bertransaksi pada pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Asas yang ketiga yaitu asas saling menguntungkan. Asas saling menguntungkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, yakni setiap akad yang dilakukan harus memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dengan merugikan salah satu pihak. Asas ini juga sejalan dengan asas kemaslahatan pada suatu perikatan dalam Islam. Asas ini juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka yang tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudorot atau keadaan memberatkan. Yang keempat, asas taswiyah atau kesetaraan. Dalam beraktivitas di dunia kerja maupun dunia bisnis, Islam mengharuskan kita harus berbuat adil, bahkan tidak terkecuali kepada pihak yang kita tidak suka sekalipun. Para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Yang kelima, asas transparansi. Jadi, dalam setiap akad yang dilaksanakan dengan mempertanggungjawabkan para pihak secara terbuka, transparan juga dapat diartikan tidak ada tipu muslihat. Semua hak dan kewajiban masing-masing pihak diungkap secara tegas dan jelas dalam akad perjanjian tersebut. Asas yang keenam yaitu asas tasyir atau kemudahan. Jadi, di setiap akad yang dilakukan dengan cara saling memberikan kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Asas yang ketujuh yaitu asas itikat baik. Asas itikat baik dalam sebuah perjanjian atau akad adalah bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak hendaklah didasarkan pada kepatutan, yakni perjanjian yang tidak mengandung tipu daya atau akal-akalan, dan perjanjian yang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi juga mementingkan kepentingan semua pihak yang ada dalam perjanjian atau akad tersebut. Asas yang kedelapan adalah asas al-hurriyah atau kebebasan berkontrak. Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek perjanjian maupun menentukan syarat-syarat lain, termasuk menetapkan cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Yang kedua, pembentukan akad. Jadi, ada 3 unsur syarat-syarat yang melatar belakangi terbentuknya akad, yaitu yang pertama, dibenarkan oleh syarat. Semua transaksi atau akad yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sesuai dengan kehendak syariat. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan, dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Yang kedua, yaitu pertalian ijab dan qabul. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dianjurkan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran tersebut. Akad tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan dua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan qabul. Dan yang ketiga adalah mempunyai akibat hukum. Akad merupakan tindakan hukum dua belah pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari salah satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak dari pihak lain. Jadi tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang akan hendak diwujudkan oleh pihak melalui perbuatan akad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis akad. Yang pertama, berdasarkan waktu dalam pelaksananya.
Ada akad fauriyah, yaitu akad-akad yang di dalam pelaksanaannya tidak memerlukan waktu yang lama. Pelaksanaan akadnya hanya sebentar saja, yaitu seperti jual beli. Kemudian ada akad istimror atau zamaniyah, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu dan terus berjalan selama waktu yang disepakati. Akad tersebut seperti ariyah. Kemudian berdasarkan akad pokok dan tambahan. Yang pertama ada akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan adanya sesuatu seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Kemudian akad tabi'iyah, yaitu akad yang keberadaannya tidak berdiri sendiri, tetapi tergantung kepada suatu hak yang menjadi dasar atau ada atau tidak adanya yang lain, seperti akad rohon. Akad rohon ini tidak akan dilakukan tanpa adanya hutang. Kemudian berdasarkan tujuan atau niat si pelaku akad. Yang pertama ada akad tabarruk, yaitu akad yang dimaksud untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada unsur untuk mendapatkan keuntungan, yaitu seperti hibah, sedekah, wakalah, dan lain-lainnya. Kemudian ada akad tijari, yaitu akad yang dimaksud untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Jadi akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan lain-lainnya. Kemudian ada akad muawadah. Akad muawadah merupakan akad yang menyangkut bisnis. Akad ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Akad muawadah ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada natural uncertainty contract, yaitu akad yang memberikan kepastian atau pembayaran, baik jumlah maupun waktunya. Contohnya seperti murabahah, salam, ijaroh, dan lain-lain. Yang kedua ada natural certainty contract. Akad ini tidak memberikan kepastian pendapatan dari segi jumlahnya. Contohnya seperti mudharabah, musyarakah, dan lain-lainnya. Selanjutnya tujuan akad. Tujuan akad ini, menurut para ulama fikih, setiap bentuk akad tentunya ada tujuan dan akan mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang akan diraih dari sejak semula akad dilaksanakan, seperti pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli, dan akad itu bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad. Tujuan akad harus jelas dan diakui syara. Tujuan akad ini terkait erat dengan berbagai bentuk transaksi yang dilakukan. Seperti dalam jual beli, tujuannya yaitu untuk memindahkan hak milik penjual kepada si pembeli dengan adanya imbalan. Selanjutnya pembatalan akad. Berakhirnya akad karena menghalalkan riba. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Tujuannya mestinya hendaknya ada pada waktu akad itu terjadi. Selanjutnya, tujuan itu harus berlangsung pada saat adanya akad hingga akad itu berakhir. Kemudian, tujuan akad juga harus menuntut syara. Tujuan akad juga harus menurut syara. Dan tujuan berakhirnya akad dapat disebabkan karena fasak, kematian, atau karena tidak adanya pihak lain dalam hal akad mauquf. Selanjutnya berakhirnya akad karena fasak. Yang pertama fasak karena adanya fasid atau rusak. Kemudian yang kedua ada fasak karena khiyar. Yang ketiga ada fasak berdasarkan ikolah, yaitu terjadinya fasak akad karena adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian ada fasak karena tidak ada realisasi. Selanjutnya fasak karena jatuh tempo atau karena tujuan telah terrealisasi. Selanjutnya berakhirnya akad karena kematian. Dan yang terakhir berakhirnya akad karena tidak adanya izin dari pihak lain. Yang selanjutnya ialah materi tentang urgensi keberadaan akad-akad fikih kontemporer. Jadi urgensi keberadaan akad-akad fikih kontemporer ini sangat urgent karena dibutuhkan untuk mampu mengetahui tentang tantangan zaman sehingga fikih tetap relevan diterapkan sebagai aturan Islam di era sekarang.
Kemudian akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi. Karena adanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syarak atau batal, sehingga akad itu harus diperhatikan dari berbagai aspeknya, baik dari rukunnya, kemudian dari syaratnya, objek akadnya, maupun saat mengakhiri akad. Kemudian dapat disimpulkan bahwa akad yang mendasari setiap transaksi bisnis. Dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi itu dapat mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syarat atau tidak. Karena sejatinya manusia itu tidak pernah lepas dari yang namanya akad atau kontrak ataupun perjanjian. Dalam kehidupannya, akad adalah pertalian ijab atau pernyataan penerima ikatan. Kemudian kabul sendiri adalah pernyataan penerima ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada ungkapan atau menunjuk pada pengetahuan yang kokoh, mencakup dapat mengantarkan menuju ke makrifat atau pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berasal dari pandangan mata batin yang suci serta kemampuan ilmu untuk mempelajari dan memahami tentang hakikat segala sesuatu keadaan objektifnya di alam realitasnya sebatas kemampuan tertinggi manusia dalam mencari serta menemukan rahasia-rahasia syariat Islam atau hukum dan maksud dari tujuan hukum sendiri. Kemudian yang terakhir ada implikasi dan dampak sosial ekonomi akad. Menurut ulama fikih, setiap akad itu mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula, di mana yang artinya ini setiap akad yang dibentuk oleh pihak yang melakukan akad memiliki tujuan dasar atau memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Seperti contohnya perpindahan kepemilikan dalam akad jual beli. Kepemilikan ini bermanfaat bagi penyewa dalam akad ijarah atau sewa, hak untuk menahan barang dalam akad ron dan lainnya. Dengan terbentuknya akad akan muncul hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang berakad. Jadi kedua belah pihak nanti mempunyai hak dan kewajiban. Kemudian misalnya ya, contoh dalam jual beli, pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uang sebagai harta atas objek akad dan berhak mendapatkan barangnya. Sedangkan bagi penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan menerima uang yang telah diberikan oleh pembeli. Kemudian uang itu sebagai kompensasi barang. Demikian juga pada akad-akad yang lain pasti memiliki akibat hukum sesuai dengan bentuk akad yang dibentuk oleh kedua belah pihak. Setiap manusia harus mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang berbudaya. Jadi ia tuh membutuhkan seseorang manusia membutuhkan orang lain dan saling tukar-menukar manfaat di semua aspek kehidupan, baik melalui bisnis ataupun jual beli, sewa menyewa, lalu kemudian bekerja dalam bidang pertanian, entah industri, dan berorganisasi juga saling membantu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.